bilang aku sudah bilang untuk tidak bertemu Romi dan membuatmu berganti pekerjaan. Kamu tidak mendengarkanku, aku menyelamatkan hidupmu. Kamu memberitahuku bagaimana membantumu sekarang. Romi adalah adik laki-lakiku, tapi aku bersamamu, Ishita, dan saya akan sepenuhnya mendukung Anda. Tetapi jujur saja, Anda harus mengakui bahwa Anda melakukan kesalahan. Raman bertanya padanya apakah benar Sarika ingin menikahi Romi karena dia tahu adiknya. Bahkan ibunya tidak pernah menyetujuinya. Tapi jika Romi mencintai dia akan meyakinkan ibunya. Dia bisa saja memaksa Romi menikahinya. Tapi pernikahan sepihak akan cepat berakhir. Raman mengatakan saya tidak ingin ketidakadilan terjadi dengan Anda. Saya akan mendukung Anda dalam keputusan Anda. Dia mengatakan Anda pikir Anda harus menjaga bayi atau tidak. Saya berjanji saya tidak akan membiarkan Anda menderita secara finansial. Saya tahu Anda membenci saya dan kata-kata saya, tetapi saya melakukan ini untuk kebaikan Anda. Ishita mengatakan saya yakin Raman akan membuat Sarika meyakinkan bahwa dia akan membuat Romi menikahinya. Dia adalah seorang gadis, kami peduli untuk menghormatinya dan memberikan haknya. Raman memberikan cek kosong kepada Sarika dan mengatakan itu adalah solusi terbaik. Sarika bilang kamu membeliku. Raman bilang aku tidak terlalu rendah untuk membelimu, inilah tanggung jawabku, aku melakukan ini untuk menyelamatkan masa depanmu. Sarika bilang aku tidak menginginkan uangmu, pergi dari sini. Sarika bilang aku seharusnya tahu kamu orang tidak bisa melakukan keadilan, dan satu hal lagi, kamu lebih buruk dari Romi, memakai topi bagus dan mengatakan semua ini. Raman bilang aku mengerti amarahmu, berpikirlah dengan damai dan kamu akan mengerti. Dia pergi. Sarika mengatakan mengapa Romi menghancurkan hidupnya, dia akan membalas dendam dan Romi harus dihukum. Lalu Sarika menelpon Ashok. Ashok tersenyum dan menerima teleponnya. Sarika bilang aku siap, aku harus melawan kasus melawan Romi. Ashok mengatakan Sarika yang sangat baik, saya akan mendapatkan keadilan untukmu. Dia mengakhiri panggilan dan mengatakan sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda dan saudara Anda Raman Bala. Raman mendapat surat dan membacanya. Dia mengatakan Sarika melakukan kasus terhadap Romi, itu berarti dia tidak mendengarkan saya dan mengajukan kasus pelecehan seksual. Dia memanggil Romi dan meminta ibu untuk memanggilnya. Romi keluar dari kamarnya. Raman mengatakan ambillah, baca. Romi membacanya. Raman menjelaskan bahwa Sarika mengajukan kasus pelecehan seksual terhadapnya, pergi dan kelola dia seperti GF lainnya. Romi memanggil Raman. Tapi Raman mengatakan dia tidak ada banyak bicara dan meminta Romi menyelesaikan masalahnya sendiri. Nyonya Bala meminta Raman membantunya. Ishita menyela dan Raman memintanya untuk mundur dari masalah ini. Dia berdebat dengan ibu dan mengatakan saya akan mengirimnya ke penjara ketika dia membuat MMS Mihika. Dia juga menjebak Bala. Saya tidak menghukumnya tapi sekarang terlalu banyak antara dia dan Sarika. Ishita bertanya apakah dia akan membiarkan 3 nyawa hancur. Nyonya Bala berbicara buruk tentang Romi dan mengatakan Sarika menyalahkan Romi untuk anak seseorang. Ishita membelanya. Raman meminta mereka menghentikan perdebatan. Nyonya Bala bersikeras akan membantu Romi. Raman marah dan pergi. Ishita mengatakan apa masalah Sarika, mengapa dia tidak memberitahu Ishita. Ishita merasa harus melakukan sesuatu. Raman keluar dan berkata ini akan menjadi masalah besar setelah semua ini, mengapa Romi melakukan ini, bahkan jika saya berteriak, saya harus mengatur ini, apa yang harus dilakukan. Dia menelepon Pathak dan memintanya untuk menemui ibunya dan mengambil kasus Romi. Ishita datang dan menatapnya. Raman pergi. Mihika datang ke kabin Ashok dan dia tersenyum melihatnya. Dia berbicara di telepon dan menatapnya, karena dia terlihat cantik. Dia bertindak baik padanya. Ashok mengatakan sayang, ini belum berakhir, permainan baru saja dimulai, Raman dan aku akan bersaing. Ashok menawarkan pada Mihika untuk berpergian. Mihika menolak dan mengatakan karirnya lebih penting. Ashok mengatakan dia akan bekerja hingga larut malam dan kabin akan dikunci. Mihika berpikir Ashok tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan melakukan kesalahan apapun. Aku akan mendapat kesempatan untuk menangkapmu dan memaparkanmu pada Sagun.
Ishita bertemu Sarika. Sarika bilang aku tidak akan mengambil kembali kasusku. Ishita mengatakan pikirkan anakmu apa yang akan terjadi jika kamu membalas dendam. Sarika bilang aku tidak percaya kalian semua sama. Suamimu datang kemarin untuk membeli aku, mengatakan menjaga bayi atau tidak menyimpan uang apa yang kamu bawa hari ini, uang atau racun. Ishita tidak mengatakan apa-apa, aku ingin menjelaskannya padamu. Dia mengatakan saya tahu permainan Anda mengatakan Romi buruk dan menyelamatkan saya, Anda tidak melihat rasa sakit saya. Ishita mengatakan kami tidak mencoba untuk membeli kamu, saya tahu pendekatan Raman salah, niatnya tidak salah, dia ingin yang baik untuk kamu. Saya mengatakan kamu mencintai Romi dan harus menikah dengannya, tapi pikirkan tentang media itu masalah besar dan ibumu percayalah kepadaku. Sarika mengatakan dia akan membalas dendam dan menghukum Romi karena menghancurkan hidupnya. Ishita pulang dan bertemu beberapa wanita di kompleks. Dia meminta Pami untuk tidak kesal. Pami mengatakan tidak, saya jadi tahu itu bukan kesalahan Anda dan menceritakan tentang puasa Karwahaut besok. Dia bilang aku akan memiliki cincin berlian, tidak kurang. Ishita melihat Ibu Bala berbicara di telepon dengan Nel tentang Romi. Dia berpikir untuk membuat suasana hatinya bahagia dan mungkin dia akan menyetujui pernikahan Romi dan Sarika. Ishita mendengar Ibu Bala berbicara dengan Nel tentang masalah Romi. Ishita mendatangi Nyonya Bala dan meminta maaf padanya. Dia membawa Karwa dan memintanya untuk membimbingnya sebagai Karwahaut pertamanya dan dia khawatir dengan umur panjang Raman. Nyonya Bala berbicara padanya dan memintanya untuk bangun jam 4 pagi untuk makan sargi. Nyonya Bala berkata jangan gunakan keju, dan bangunlah lebih awal dan makan sebelum jam 4.30 dan sepanjang hari tidak makan. Raman mendengar ini dan berkata Ishita tidak akan berpuasa, dia sakit dan dokter berkata dia tidak bisa lapar selama 2 jam, dia tidak akan berpuasa, aku akan pergi ke kantor tapi Ruhi akan berada di sini untuk mengawasinya. Raman bilang puasa tidak penting dari hidup, jika kamu sakit kali ini, saya akan mendonasikan Anda di rumah sakit.